Bab 2317. Satu tingkat satu dunia. Ingatan Grey Z sangat bagus, dan dia tidak pernah bisa melupakan dengan mata dan telinganya, tetapi agak aneh saat ini, dia tidak ingat siapa yang telah menyebut nomor ini. 33. Angka yang sangat akrab. Pada saat ini, bukan saatnya untuk mengingat. Grey Z tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia takut sesuatu telah terjadi pada serigala serakah. Cerita tadi membuat orang merasa mati rasa di kulit kepala mereka. Dia ingin berjalan ke anak tangga tertinggi sesegera mungkin untuk melihat apa yang terjadi di sana, dan kemudian pergi dengan selamat, dan terus mencari keberadaan kolam umur panjang. Tidak mudah untuk sampai ke sini. Jika Anda tidak dapat menemukan kolam umur panjang, tidakkah Anda akan datang ke sini sia-sia? Grey Z menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan kondisinya, dan melangkah lagi. Telinga bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba ditekan. Sungguh gravitasi yang mengerikan. Ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, dan sepertinya menekan dirinya sendiri. Grey Z mengangkat kepalanya, tulang dan persendiannya membuat suara klik. Apakah kamu ingin aku berlutut? Lebih dari itu, dia semakin pantang menyerah. Grey Z bisa merasakan penindasan yang mengerikan ini, tetapi baginya, itu masih dalam kisaran yang dapat ditoleransi. 33 tangga ini, dapat dikatakan bahwa tangga pertama adalah dunia, dan tingkat gravitasi yang berbeda. Jika Anda adalah orang biasa, Anda tidak akan tahan untuk waktu yang lama. Bahkan jika tekad dapat mendukungnya, daging dan pembuluh darah akan tetap hancur. Tapi Grey Z berbeda. Tubuhnya jauh melampaui orang biasa. Karena dia telah memahami supervis, setiap kali dia meninju pukulannya, ada nafas udara, dan udara ini telah memperkuat tubuhnya selama bertahun-tahun. Terutama dalam 3 tahun terakhir, dia bahkan merasa bahwa kekuatan itu, secara bertahap bercampur dengan warna putih, terlihat sangat misterius. Kamu ingin aku berlutut, aku tidak akan berlutut. Di dunia ini, hanya tuannya Dao Rens yang bisa membuat Grey Z berlutut. Selain itu, bahkan ayah kandungnya Xian Z tidak mungkin. Grey Z menaiki tangga ke-31 demi satu, merasa bahwa kekuatan yang menindas menjadi semakin menakutkan. Tapi dia masih tidak menyerah. Bahkan di wajahnya, masih ada kesenangan. Dia selalu menjadi orang seperti itu. Semakin banyak hal yang sulit, semakin memuaskan untuknya, semakin mengasyikkan dan menyenangkan. Berjalan di antara hidup dan mati, Grey Z paling sering melakukan hal semacam ini. Ketika dia masih di medan perang, Grey Z tidak tahu berapa kali dia mengalaminya. Itu sangat acuh tak acuh sehingga orang tidak bisa mempercayainya. Dia mengangkat kepalanya dan melirik, dan dia hampir setengah jalan dari lantai tertinggi. Dan jika gravitasi yang mengerikan itu digandakan lagi, dia bertanya-tanya apakah tubuhnya dapat menahannya. Bahkan, tekanan di sana mungkin tidak 2 kali lipat, mungkin lebih dari 10 kali lipat. Grey Z mengatur pernafasannya dengan mata yang dalam. Dia berdiri di sana, tidak segera mengambil tangga berikutnya, tetapi terus-menerus mengatur napasnya untuk memperlambat aliran darahnya. Dia beradaptasi dengan tekanan saat ini. Baik tubuh dan keinginannya sedang beradaptasi. Setelah beberapa saat, Grey Z mengangkat kepalanya lagi, dan dia sudah terbiasa. Jika seseorang ada di sini, khawatir dia tidak bisa tidak berseru, menyebut Grey Z orang aneh. Dalam waktu sesingkat itu, tubuhnya akan beradaptasi. Grey Z berjalan beberapa tangga bolak-balik, memastikan bahwa tekanan itu tidak berdampak banyak padanya, dan tanpa ragu-ragu, dia melanjutkan ke tangga berikutnya lagi.
Dia meminjam tangga-tangga ini untuk mengasah kekuatan dirinya sendiri. Orang aneh. Ini lebih dari orang aneh. Dia gila. Tidak peduli siapa itu, ketika datang ke situasi ini, khawatir Anda harus berhati-hati dan waspada setiap saat. Ketika menghadapi tangga aneh seperti itu, Anda ingin menjauh agar tidak kehilangan nyawa. Grey Z justru berbeda. Alih-alih menghindarinya, dia bahkan menggunakan ini untuk mengasah dirinya sendiri. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang gila. Tapi Grey Z tahu bahwa tempat seperti itu terlalu langka. Bab 2318, memberimu kehidupan kekal. Setelah stimulasi selusin langkah pertama, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya mengalami perubahan halus. Di bawah aliran darah yang cepat, bahkan pada awalnya, ada jejak retakan di pembuluh darah, tetapi udara jejak cahaya putih yang tersembunyi di dalam darah, diperbaiki dalam sekejap. Ini telah melampaui kognisi Grey Z sebelumnya. Dan sekarang dia tidak akan percaya jika dia tidak menemukan begitu banyak hal aneh. Grey Z mengambil napas dalam-dalam dan beradaptasi dengan langkah pertama, dan butuh waktu lebih sedikit daripada terakhir kali. Dia terus bergerak menuju langkah berikutnya. Pada waktu bersamaan, seluruh tubuh serigala serakah terbungkus dalam arus udara hitam, dan jejak hitam, seolah-olah hidup, masuk melalui anggota tubuhnya dan 100 kerangka, dan berkeliaran di dalam dirinya. Serigala serakah berkedut di mana-mana, rasa sakit yang luar biasa membuatnya tampak mengerikan. Meski kuat, tapi karena kesakitan, wajahnya menjadi mengerikan. Tampaknya tubuhnya dibongkar oleh orang-orang, dipecah menjadi bagian-bagian kecil, dan kemudian disatukan kembali. Siklus ini terus berlanjut. Serigala serakah membuka mulutnya, tidak bisa mengeluarkan suara. Mulut dan hidungnya semua terbungkus udara hitam, terutama pupil ganda, terus berubah dan berkontraksi, tampak menakutkan. Aku sudah menunggumu lama. Itu adalah kalimat yang sama, yang terus terngiang di telinga serigala keserakahan, dan mengatakannya berkali-kali. Serigala serakah hanya memiliki sedikit kesadaran, hanya ingin tahu siapa yang mengucapkan kalimat ini. Manik-manik hitam itu, tidak peduli bagaimana mereka berguling, energi hitam semakin banyak, merembes keluar dari manik-manik hitam, dan terus-menerus menembus ke dalam tubuh serigala serakah, dan volume manik-manik hitam semakin kecil. Waktu, 1 menit dan 1 detik berlalu. Udara hitam secara bertahap menjadi kurang, dan manik-manik hitam di tengah manik-manik hitam menjadi benar-benar hitam. Hampir semua cahaya di sekitarnya diserap, dan menakutkan untuk melihatnya. Serigala serakah perlahan membuka matanya, tangan dan kakinya seolah-olah bukan miliknya sendiri. Dia tidak bisa merasakannya. Dia ingin mengendalikan tangan dan kakinya dan membiarkan dirinya bergerak, tetapi sepertinya dia tidak bisa merasakan apa-apa. Meski dia tidak bisa melihat, dia masih bisa melihat tangan dan kakinya sendiri, di dalam tubuhnya sendiri. Dia ragu apakah dia dibuat menjadi manusia. Aku sudah menunggumu, sudah lama sekali. Suara itu berdering lagi, tapi itu jauh lebih ringan dari sebelumnya, seolah-olah secara bertahap mulai kehilangan kekuatannya. Siapa kamu? Serigala serakah menggertakkan giginya dan akhirnya mengeluarkan suara. Dia belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Pada saat ini, apa yang telah berubah di tubuhnya masih belum diketahui olehnya, tetapi dia dapat merasakan bahwa ada vitalitas mengerikan yang berakar di tubuhnya. Aku akan menunggumu. Suara itu perlahan menghilang. Cahaya manik-manik hitam juga berangsur-angsur menghilang dan menjadi redup.
Ketika jejak terakhir dari udara hitam menembus ke dalam tubuh serigala serakah, benda hitam terakhir yang tersisa, seperti batu, tiba-tiba memecahkan celah, lalu jatuh ke tanah dan hancur menjadi bubuk. Ketika angin bertiup, itu menghilang sepenuhnya. Berdebar. Serigala serakah jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak dengan mata terbuka. Dia melihat ke langit di atas kepalanya, melihat kabut berkabut yang telah menghilang, dan kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur. Dia tidak bisa mendengar apa-apa. Sepertinya ada seseorang di benaknya, mulai memikirkannya, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Kelopak matanya berat, tubuhnya berat. Serigala serakah perlahan menutup matanya, dan saat dia koma, suara di benaknya tiba-tiba menjadi lebih keras. Seperti guntur, itu meraung dalam pikirannya, bergema terus-menerus, memekakkan telinga. Tapi dia dalam keadaan koma dan hanya bisa mendengarkan, dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bertanya. Aku sudah lama menunggumu. Tubuhmu, aku menginginkannya. Aku tidak bisa mati, aku adalah iblis abadi, aku dilahirkan kembali. Aku memberimu kehidupan abadi.